Selama saya 21 tahun, jadi keluarga saya itu prinsipnya itu kan anak perempuannya itu bekerja semua. Nah, anak laki-lakinya tuh kayak usahanya tuh buruh. Selama 21 tahun, keluarga saya itu yang saya rasakan yang menjadi tulang punggung keluarga itu adalah anak perempuan semua. Terus ngituin prinsipnya itu kalau misalnya anak perempuannya lulus nih, terus kerja tuh jadi tulang punggung keluarga, terus adiknya nanti ngelanjutin seperti itu. Dan saya nggak ngerasain yang namanya kayak kakak laki-laki saya itu jadi ngebantuin perekonomian keluarga saya, sampai saya yang sekarang jadi tulang punggung keluarga. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita ikhlas ngadepin keluarga yang nerapin prinsip seperti itu gitu. Jadi bukan anak laki-laki yang harusnya bertanggung jawab gitu, malah jadi anak perempuannya semua. Laki-laki itu kawam. Kawam itu artinya dia yang bertanggung jawab untuk berdirinya sebuah bangunan, kayak tiang. Jadi kalau bangunan itu roboh atau bangunan itu terguncang, dia yang harus kuat. Itu namanya kawam. Alan nisa terhadap perempuan. Jadi bukan cuma ngimamin dalam arti nyuruh-nyuruh, bukan. Ini terjemahan yang agak egois sih. Kan aku itu imam, aku boleh nyuruh-nyuruh, bukan. Imam itu artinya, kaum itu artinya bertanggung jawab. Dari kata qoma atau qaim atau qiyam artinya berdiri tegak. Dia yang harus tegak. Yang lain lemah, dia nggak boleh lemah. Yang lain nyerah, dia nggak boleh nyerah gitu. Itu namanya qawam. Alan nisa terhadap perempuan. Karena apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena emang laki-laki itu harusnya emang lebih kuat daripada perempuan secara fisik kan? Dan itu fitrah gitu. Perempuan justru cantik karena dia gak sekuat laki-laki. Laki-laki gagah karena dia lebih kuat dari perempuan. Masing-masing dengan fitrahnya. Perempuan karena gak kuat jadi cantik. Laki-laki karena kuat jadi gagah, kan gitu ya. Masing-masing dengan kelebihan fitrahnya. Wabima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu punya kewajiban memberikan nafkah dari harta mereka. Bukan nafkah, kan kamu udah punya penghasilan sendiri. Berarti kan harta kamu, bukan harta dia. Sementara ayatnya min amwalir rijal, min amwalihim, dari hartanya perempuan, laki-laki, bukan dari hartanya perempuan. Nah ini perlu di-share nih Mbak Amel ke kakak, adik, ke keluarga. Adik pelan-pelan lah, pelan-pelan, nanti lama-lama mereka mulai sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Amel, mengurus keluarga bukan sekedar beban. Mengurus keluarga itu juga sebuah jihad atau ibadah. Jadi kalau ditakdirkan Kak Amel hari ini justru yang banyak mengurus keluarga dengan bahasa tulang punggung keluarga, berarti Allah lagi ngasih Kak Amel taufik atau kesempatan untuk beribadah dan berjihad lebih daripada saudara-saudara yang lain. Ini berlaku bukan hanya untuk Kak Amel ya, tapi berlaku untuk kita semuanya. Kadang-kadang kita kan ngeluh ya, kenapa yang ngurus ibu saya doang gitu. Kenapa yang ngurus orang tua ketika mereka udah lanjut usia saya, kemana yang lain? Yang lain juga mampu kok. Kakak-kakak di luar negeri secara finansial mampu tapi gak pernah peduli. Kakak-kakak yang itu rumahnya juga dekat tapi gak pernah ke rumah, kan gitu ya. Suka kayak ngeluh gitu. Kenapa kita ngerasa kita doang yang capek ngurus orang tua? Bahwa mengurus orang tua selain itu sebuah beban, tapi ada hal yang lebih positif yang kita bisa masukkan ke mindset kita. Mengurus orang tua, mengurus keluarga itu adalah ibadah terbaik. Sehingga mungkin hari ini Kak Amel sedang beribadah dengan mengurus keluarga, orang tua, adik atau saudara. Yang ibadah itu mungkin gak akan tergantikan dengan tahajud. Gak akan tergantikan dengan puasa sunnah. Gak akan tergantikan dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah itu mungkin gak bisa menggantikan kebaikan Kak Amel mengurus keluarga, terutama orang tua dan adik. Maka kalau dilihat dari sisi itu, kita jadi lebih berbesar hati lah. Walaupun sesekali ngeluh gak apa-apa, tapi ada rasa kayak ridho. Oh iya ya, kan saya sedang beribadah di sini. Kalau saya doang yang melakukan kayak gini berarti
saya doang yang sedang beribadah dikasih taufik sama Allah. Alhamdulillah. Seperti orang yang gak mempertanyakan, kenapa saya doang yang ke masjid? Kenapa yang lain, rumah-rumah yang lain pada sepi gak ke masjid? Ya karena kita yang dikasih hidayah, sehingga mau ke masjid. Karena kita yang dikasih hidayah, sehingga mau ngurus orang tua. Karena kita yang dikasih hidayah, makanya kita mau ngurus adik. Itu kan hidayah dari Allah dan itu anugerah kan. Nah, lihat dari sisi itu supaya kita punya lapang dada, syarhus sadar. Selain tetap tadi yang pertama harus berbagi semangat, sampaikan kebenaran, lewat share konten, ajak dia ngaji, atau di rumah bikin halaqah kecil dengan membaca hadis-hadis 5 menit aja sehari, di waktu yang sama, di tempat yang sama, tidak berubah. 5 menit aja maksimal sehari, atau 1 hadis aja sehari. Lama-lama mereka bisa berubah kok. Saya kira 2 ya buat Kak Amel. 1, ajak ngaji lagi dengan kreativitas yang Kak Amel tahu seperti apa cara ngajak yang terbaik. Yang kedua, untuk Kak Amel sendiri supaya enggak rasa nelangsa, coba besarkan dan lapangkan dada Kak Amel dengan sebuah awareness langit. Aku lagi beribadah, ini taufik dari Allah, ini hidayah dari Allah.